Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ahmad dari Teknik Elektro 2020 dengan NIM M1A1200019. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu proposal perencanaan usaha menjual spare part robotika yang bernama RoboShop, guna untuk menuntaskan tugas kewirausahaan. Baik, di slide pertama yaitu latar belakang. Robot sering dijadikan media edukasi, media penelitian, media alat industri, media kesehatan, dan masih banyak lagi. Pengaplikasian robot yang bisa digunakan dan pengaplikasian robot yang menurut saya seru adalah dalam media perlombaan. Dalam media perlombaan ini yang menjadi latar belakang saya untuk merencanakan usaha yang saya pakai, yaitu saya tergabung di organisasi UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Robotika dan Otomasi Universitas Jambi. Dan waktu itu alhamdulillah saya dengan tim masuk ke kontes robot Indonesia ke tingkat nasional. Di sebelum hari lomba, saya dengan tim mengalami ada musibah karena mikrokontrolernya mengalami kerusakan, dan beberapa hari ke depan lomba akan segera dimulai. Di saat seperti itu tidak ada toko offline yang menjual barang seperti itu dan harus membeli secara online. Nah, di kejadian seperti itu menjadi bahan saya untuk mengambil tema menjual spare part robot, dimana alasannya akan saya bahas di bab tujuan mempermudah pelanggan yang memiliki hobi dalam robotika untuk mendapatkan komponen yang dicari tanpa harus menunggu lama jika membeli online. Kepuasan pelanggan mendengarkan apa barang yang ingin digunakan. Ketiga, mencari keuntungan. Di sini saya mencari keuntungan tidak saya utamakan, saya posisikan dia ke yang terakhir, karena mungkin minat masyarakat masih belum banyak dalam hal robotika dan hanya sekedar hobi. Dan tujuan utama saya di sini adalah mempermudah pelanggan yang memiliki hobi dalam robotika. Jadi saya membantu mereka untuk mencari bahan, mencari alat, mencari komponen secara offline. Jadi tanpa menunggu mereka membeli online. Jadi itu dengan pengalaman saya yang sebelumnya gitu, dengan alat komponen yang rusak sangat sulit untuk mencari secara offline. Nah, saya tidak ingin kayak orang yang memiliki hobi sama seperti ini mengalami kesusahan seperti yang tim saya alami pada saat kontes robot nasional Indonesia. Oke, lanjut ke aspek produksi. Pada aspek produksi, barang-barang yang saya jual yaitu hanya barang-barang yang sekiranya penting, seperti mikrokontroler Arduino Nano, Uno, dan Mega. Alatnya yang berwarna biru di atas. Nah, dan alat selanjutnya yang saya jual yaitu sumber dayanya, yaitu baterai LiPo atau lithium polymer. Nah, yang ketiga yaitu motor DC, dia seperti dinamo tapi lebih besar. Dan alat selanjutnya yaitu LCD display. Alat selanjutnya yaitu driver motor. Alat selanjutnya yaitu motor servo. Selanjutnya kabel jumper, sensor jarak, dan roda robot. Untuk
aspek pemasaran, yaitu target pasar saya orang-orang yang memiliki hobi atau ingin belajar tentang robotika. Jadi target saya bukan anak-anak atau orang dewasa, tapi orang-orang yang memiliki hobi. Nah, jadi saya tidak memfokuskan untuk mencari keuntungan gitu. Dan omset penjualan saat ini, jumlah barang yang saya jual masih sedikit karena kemungkinan itu dana saya masih terbatas. Saya pun setiap menjual ke orang, saya naikkan harganya sekitar 10.000. Nah, lanjut ke target penjualan. Dengan menaikkan harga 10.000, jika omset itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit, maka saya bisa menambah jumlah barang yang ingin saya jual gitu. Lanjut ke analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatan, kualitas produk yang terjamin kualitasnya, karena ini saya beli dari distributor dari online gitu, jadi ya memang terjamin untuk kualitasnya. Terus untuk ini saya mendengarkan keinginan pelanggan dengan spare part yang dibutuhkan, jadi pelanggan bisa mengasih tahu spare part apa yang ingin dia butuhkan. Nah, yang ketiga, bahan bisa cepat didapat, tidak menunggu lama, karena sudah saya beli duluan gitu, jadi bisa dibeli oleh pelanggan secara offline. Dan yang keempat, barang yang dijual cukup melihat dari sosial media, jadi negosiasi saya lewat sosial media. Yang kedua, weakness atau kelemahan, karena masih baru, mungkin promosi yang saya lakukan masih belum luas. Selanjutnya yaitu mungkin kelemahannya kekurangan modal. Yang ketiga yaitu kekurangannya minat robotika di daerah saya, yaitu jadi tantangan gitu. Kelemahannya kurangnya minat tentang robotika daerah saya, mungkin hanya beberapa. Opportunity, lanjut ke bab peluang atau opportunity. Mungkin ini sebagai pelopor penjualan spare part robotika offline daerah saya, sebagai pelopor, sebagai yang pertama gitu. Dan peluang selanjutnya yaitu belum ada yang menjual secara online, kebanyakan secara online. Nah, jadi saya ingin menjual secara offline di daerah saya gitu. Jadi mungkin ada segelintir orang yang ingin belajar tentang robotika tapi dia harus membeli barang secara online. Nah, bisa beli dengan saya itu secara offline. Dan kebab ancaman atau threat, mungkin dalam waktu lama akan muncul pesaing-pesaing baru. Yang kedua yaitu customer yang sudah menjadi langganan orang lain. Ini maksudnya dia sudah menjadi langganan pada toko online tersebut, jadi mungkin susah untuk dia mempercayai saya gitu. Untuk lokasi usaha, saya tidak ada toko yang secara offline gitu, jadi saya menjualnya secara menggunakan online, yaitu dengan sosial media. Contohnya seperti Facebook dan Instagram. Guna saya mendirikan toko offline salah satunya untuk menghemat biaya. Kelebihan dari lokasi usaha saya itu waktu penjualan kemungkinan tidak terbatas dan promosi barang menjadi lebih cepat. Untuk kebutuhan material, mungkin bisa dilihat rincian dana di bawah ini. Mungkin untuk ini jumlah dari per item bisa saya tambahkan untuk memperbanyak item. Jadi jikalau banyaknya minat pelanggan, saya tidak perlu memesan menunggu lagi dari itu, jadi saya barang itu sudah ada gitu, jadi saya mungkin fokuskan di penambahan jumlah itemnya. Baik, kesimpulan yang saya dapat dari ini adalah
teknologi robot untuk era sekarang mungkin bisa dibilang mengambil alih sebagian atau bisa dibilang seluruh kegiatan manusia dari segi industri, edukasi, konstruksi, dan lain-lain. Nah, dan di daerah saya pun toko-toko offline yang menjual spare part robot ini menurut saya masih minim. Mereka harus membeli online, maka dari itu saya melihat peluang yang bisa dibilang bagus, yaitu menjualnya secara offline di daerah saya. Mungkin di daerah saya robot masih belum banyak peminatnya, tapi semoga saya menjadi pelopor untuk meningkatkan peminat di daerah saya. Nah, mungkin ini saja hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.